Halo Sobat Sobat KSE, KSE. kembali lagi di KSE Podcast. Kali ini bersama saya, Ryan Tristan Indonesia dan Saya Mailisa Zuhri. Nah, kali ini kita akan mengambil informasi ya Kak ya. Iya, Mengambil benar informasi sekali, dari Rehan. pemateri-pemateri luar biasa. Namun sebelum itu, kita ingin sapa-sapa dulu penonton yang sudah nonton live di Instagram Unri Library dan juga di Instagram KSE Unri. Buat teman-teman Sobat Literasi yang ingin bertanya langsung dengan narasumber dari Paguyuban Karya Samba 4, silakan langsung komen aja nanti. Dan buat teman-teman Sobat KSE Unri, jika ingin bertanya-tanya bisa komen juga di bawah ini ya. Nah, betul sekali Kak Mai Lisa. Nah, Kak Mai, kita langsung aja kayaknya Kak Mai, langsung kita perkenalkan narasumber hebat kita yang udah ada di depan kita sekarang saat ini ya Kak Mai Iya, ya. benar sekali. Ya. Untuk kakak dan abang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman kita ingin berkenal juga ini sepertinya ya. Oke, terima kasih moderator hebatnya juga. Di sini aku perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Eva Revita. Biasa dipanggil Eva dari jurusan Pendidikan Kimia FKIP Universitas Riau angkatan 2022. Halo Kak Eva. Halo Kak Eva. Silakan Bang. Oh, kalau aku sendiri, aku Ezizul Fajri Nur Hakim dari jurusan Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Elektro angkatan 2022. Wow, halo Bang Halo, Ezi. Bang. Bang Ezi dulu kami panggilnya Bang. Panggil Bang Ezi saja. Bang Ezi Bang saja. Ezi, Halo oke. Kak Eva, halo Bang Halo, Kak Ezi. Eva. Kak Eva dan Bang Ezi Zul ini merupakan ketua umum dan juga wakil ketua umum Paguyuban Karya Samba 4 Universitas Riau tahun 2005-2026. Nah, saat ini menjabatnya sebagai ketua umum dan wakil ketua umum. Nah, Bang Ezis dan Kak Eva sendiri sudah sejak kapan menjadi penerima beasiswa Karya Samba 4 ini? Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu. Aku itu awal diterima di Paguyuban Karya Salemba 4 dari tahun 2023. Saat itu aku semester 3 dan itu tahun pertama aku sampai di tahun sekarang 2026. Oh, dari 2023 ya Kak, 2023 akhirnya sekarang menjadi ketua umum. Ketua umum, Ketua betul. umum. Bang Ezis sendiri Bang? Kalau dari aku sendiri, aku lebih muda 1 tahun daripada Eva. Jadi aku masuknya di tahun 2024 sampai sekarang. Di tahun 2026. Di 2005 daripada 2026. 2005 dan 2006 dari 2004 kemarin sampai tahun ini berarti dan menjadi Wakil Ketua Umum. Wah, Masya Allah, keren banget ya narasumber. Masya Allah, tabarakallah. Oke, abang dan kakak ini sebenarnya kita mengetahui beasiswa itu kan, dan sebenarnya apa sih beasiswa KSE itu? Mungkin teman-teman kita yang di sini itu banyak yang tidak mengetahui apa itu beasiswa KSE. Mungkin bisa dari kakak dan abang memberitahukan? Oke, mungkin boleh. dari aku dulu. Beasiswa KSE itu adalah kepanjangan dari Karya Salemba 4 ya. Mungkin barangkali masih awam, belum banyak dikenal oleh mahasiswa terutama di Universitas Riau. Tapi sebetulnya Paguyuban KSE Unri, terutama Yayasan KSE udah berdiri dari tahun 1998. Oke. Jadi sebetulnya KSE ini hadir dari 8 orang pendiri, founder dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang saat itu mereka berdelapan orang hadir dengan kepedulian inisiatif yang tinggi terhadap teman-temannya yang kurang mampu di bidang ekonomi untuk melanjutkan perkuliahan kala itu. Jadi inisiatif mereka berdelapan ini untuk iuran satu sama lain yang awalnya di tahun 1995 itu mereka hanya membantu 3 orang saja. Dan uangnya nominalnya saat itu hanya 100.000 dan waktu itu memang 100.000 cukup ini ya, Sudah luar cukup biasa besar ya, Pak, ya. Jadi berlanjut sampai 98 mereka diresmikan menjadi Yayasan Karya Salemba 4 dan sudah mengait berbagai donatur saat itu. Sampai di tahun 2026 sampai detik ini sudah lebih dari 35.000 penerima beasiswa yang 35.000 ada di ya, Kak? KSE. Di seluruh Indonesia Kak? Iya betul. Jadi setiap tahunnya itu setiap paguyuban di KSE Nusantara dari Sabang sampai Merauke itu mereka mendapatkan kuota yang berbeda-beda. Jadi ada yang 100, ada yang di bawah 100 juga. Berarti tiap dari yayasan, tiap dari paguyuban itu beda-beda. Iya, beda-beda jumlah kuotanya. kuotanya ya. Oke. Untuk Bang Ezis, boleh kita tahu tujuan utama dari program beasiswa KSE ini apa Bang Ezis?
Sebenarnya kalau untuk tujuan utama, ini mungkin kalau ada salah-salah bisa dibantu ya Kak Eva ya. Jadi kalau untuk tujuan utama dari beasiswa KSE itu kita lihat dari visi dan misinya, yaitu ingin memberikan lebih dari 10.000 penerima beasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga yang lebih ditonjolkan dari beasiswa KSE ini yaitu program dari community development-nya yang bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jadi bukan hanya kita sebagai penerima beasiswa hanya menerima manfaatnya saja, tapi beasiswa KSE juga menuntut kita tuh untuk bisa memberikan apa yang kita dapatkan dari beasiswa KSE ke masyarakat yang luas begitu. Oke, I see. Oke, keren banget ya Iya, Rehan luar ya. biasa Nata ya. Tentunya kita mengetahui ya Kak, kalau beasiswa itu pasti berbeda-beda. Apa sih yang membedakan beasiswa KSE ini dengan beasiswa yang lainnya Kak? Oke, nah untuk pembeda beasiswa KSE ini dari yang utamanya lah ya, mungkin dari aku sendiri itu untuk pencairannya itu tiap bulan, berbeda dengan beasiswa lain yang ya betul. Biasanya beasiswa lain itu yang cairnya tiap semester, bahkan ada yang per tahun juga. Nah, KSE di sini dia pencairannya di tiap bulan. Iya, mungkin tadi lupa aku sampaikan kalau kenapa namanya Karya Salemba 4. Mungkin teman-teman bingung juga kok Karya Salemba 4 namanya. Nah, waktu itu yang aku ceritakan tadi 8 orang fakultas ekonomi itu yang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu berada di Jalan Salemba Raya nomor 4. Makanya mereka ambil dari hasil atau inisiasi mereka dijadikan karya, jadinya Karya Salemba 4. Jadi beasiswa KSE ini didirikan di Jalan Salemba Raya nomor 4 Jakarta. Jadi sebutannya jadi Karya Salemba 4. Betul. Jadi adalah paguyuban ya Kak ya. Betul. Dari sebuah tempat menarik, jadi menarik. jadi sebuah beasiswa Baru tahu, gitu ya nama baru tahu, tempatnya. baru tahu Wow, keren banget. Kita tadi udah kenal sama paguyuban Karya Salemba 4, kita sudah mengenal sejarahnya. Sekarang kita bakal mengenal benefit dan juga program-program yang ada di KSE ini Kak. Nah, menurut Kakak dan juga Bang Ezis, benefit apa aja selain tadi beasiswanya bisa diterima oleh penerima beasiswa KSE, beasiswan ya Kak ya? Beasiswan namanya. Beasiswan. Boleh Kak, apa aja benefitnya kira-kira yang bakal didapatkan oleh beasiswan ini nantinya? Boleh Bang. Oh Oke, boleh udah. boleh. Silakan. Kalau untuk benefit yang kita terima itu yang pastinya tuh uang saku ya jatuhnya. Iya. Uang saku itu udah pasti. Dan yang seterusnya ada program-program yang bisa memberikan dampak manfaat lah untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat luas. Contohnya seperti kalau untuk diri kita sendiri ada contohnya seperti coaching, ada kepemimpinan, ada FGD juga ada kami belajar. Terus kalau untuk program yang ke masyarakat, kami ada community development tadi yang udah aku jelaskan sebelumnya. Terus ada juga yang di tahun lalu ada Teknologi for Indonesia sama Entrepreneur Academy itu namanya. Jadi di Entrepreneur Academy sama Teknologi for Indonesia ini kami membuat sebuah camp yayasan membentuk sebuah camp gitu jatuhnya. Seperti kalau untuk Teknologi for Indonesia jelaskan untuk teknologi di bidangnya. Jadi camp itu kami melakukan riset penelitian dan nanti penelitian itu akan kami buat sebuah alat jadi yang akan yang tujuannya itu sebagai bisa diberikan implementasinya ke masyarakat luas. Lalu untuk Entrepreneur Academy sebenarnya sama aja sih, tapi cuman berfokus ke wirausaha. Oke, berarti memang program KSE ini selain kita menerima uang saku, kita juga bisa mengenal entrepreneur ya Bang ya. Iya. Kita bisa mencoba belajar entrepreneur karena kan memang entrepreneur sangat dibutuhkan ya Kak ya. Sangat Di dibutuhkan. masa-masa mendatang gitu Iya, ya, Kak, betul ya. sekali. Dan tadi kita udah juga dikasih tahu ya apa itu benefit dan juga kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, apa sih Kak program yang paling terlaksana dan terkesan selama menjadi beasiswan KSE ini? Oke, program yang paling ini ya Berkesan berkesan. ya. Kesan. Di tahun-tahun sebelumnya setelah aku dinyatakan lolos beasiswa KSE, tentunya program bersama yayasan itu adalah program yang menurut aku berkesan ya, karena jarang-jarang ada orang yayasan pengurusnya langsung terjun ke setiap daerah untuk mengunjungi anak-anak mereka. Jadi setiap tahunnya itu paguyuban atau yayasan turun langsung ke setiap paguyuban untuk memeriksa diadakan coaching, FGD dan semacamnya. Dan di tahun kemarin itu kami bersama Pak Hengki melakukan coaching kepemimpinan dan lain semacamnya. Di situ rasanya jiwa
jiwa-jiwa kepemimpinan kami terbentuk juga dan langsung bertemu orang yayasan itu suatu kebanggaan yang luar biasa juga Ya bagi saya. betul-betul. Wow, keren banget. Keren ya, jadi ternyata setiap tahunnya yayasan Yayasannya dari itu KS ini langsung turun ke paguyuban-paguyuban di seluruh Indonesia ini Kak, langsung Iya, turun. jadi misalnya di tahun ini ke Sumatera, Iya, di tahun selanjutnya ke Pulau Kalimantan dan per tahun semacamnya. gitu ya Iya, Kak? betul. Iya, karena udah lebih dari berapa tadi Iya, Kak paguyuban? 35.000 paguyuban di seluruh Indonesia. pendaftar itu. Oh, pendaftar ya Kak ya. Jadi memang banyak ya Kak yang harus diurus. Banyak banget ya. Kalau dari Bang Ezi sendiri yang paling berkesan kira-kira? Kalau kebetulan pada saat tahun lalu aku ikut program TFA ini, Teknologi for Indonesia. Iya. Nah, awalnya kan kami timnya itu gimana ya? Jadi kalau untuk lolos jadi proposal lolos program TFA ini kami harus membuat proposal dulu tuh yang sesuai dengan topik yang diminta oleh yayasan. Nah, jadi pas aku ngirim proposal, awalnya proposal aku tuh nggak lolos. Yang lolos tuh proposal teman aku. Nah, jadinya kan karena sangat berkaitan tuh alat yang mereka buat, yang teman yang aku buat ini, proposal yang teman aku buat sangat berkaitan tuh dengan jurusan aku yang dari teknik elektro. Jadi kami membuat air lindi menjadi sebuah listrik. Air lindi ini seperti air sampah gitu. Jadi dibuat untuk menjadi sebuah listrik dan itu penelitiannya. Dan karena aku jadi dari teknik elektro juga kan. Jadi diajak tuh sama kawan aku, ikutlah, ayo ikut join dong, dia bantu kami dia buat penelitian ini ya, buat riset teknologi Indonesia di KSE. Terus awalnya sebenarnya agak gimana ya, agak minder sih karena kan aku gimana ya kayak agak, ini aku aja proposalku nggak lolos, masa aku bisa ikut gitu ya. kayak, aduh. Terus karena tim teman aku nih maksa kan, udah ikut aja, terus dia ikut. Dan ternyata seru juga sih pas ikut diajak buat itu, langsung buat alat, terus kami kayak, ini gimana caranya nih, kok kecil nih tegangannya, kok sinyal nih arusnya gitu. Itu kami langsung gimana ya, terasa sih untuk saling komunikasi itu perlu, saling bekerja sama itu terasa kali sih di sana. Dan impactnya ya kami bisa pergi main-main bareng sih gara itu. Oh, benefitnya Dari bisa sebuah- pergi main bareng. Dari sebuah ajakan ya. Tapi emang kerasa sih itu segan-segannya kan kayak aduh nggak ditolak Ya, ya, tapi ditolak, diajak gitu kan. ditolak, Tapi emang diajak. justru itu jadi berkesan ya Kak. Ya, Kan benar diajak sekali. jadi ikut lomba, bikin proposal gitu ya Bang. Dan akhirnya keterima Ya, sekarang terima. ini. Alhamdulillah. Nah, tadi juga kesebut juga sama Kak sama Abang juga benefit-benefit yang didapatkan sebagai penerima, sebagai best one ya. Nah, kami pengen tahu nih kegiatan pengembangan apa aja yang ada di KSE ini. Boleh dari Kakak lalu Abang nanti. Oke, untuk kegiatan pengembangan itu kita ada soft skill, career coaching dan semacamnya, itu biasanya diadakan, dan kegiatan KSE ini memang diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Oke. Jadi pengembangan di sini kemarin career coaching juga dari Paragon pematerinya, terus ada juga FGD kami dan program-program KCE. Itu KSE Company Exploration. Oh, oke. Jadi kami pergi ke Company gitu ya, Kak, ya. ke perusahaan-perusahaan yang ada di Pekanbaru. Kemarin udah ada mendatangi Indofood, ada juga RRI ke radio juga kami, terus kemarin ke OJK juga. Jadi segala macam kegiatan di KSE ini memang tidak hanya mendapatkan uang finansial saja, tapi kami juga dituntut untuk bisa berkembang tidak hanya untuk diri kami, tapi juga ke masyarakat. Luar biasa ya Kak. Luar biasa Luar biasa. sekali. Jadi emang nggak ada ruginya kalau jadi Iya, best benar one ya Kak sekali. ya. Jadi Selain dia mendapatkan dana, dia juga mendapatkan potensi upgrade diri Kak. Iya, Banyak upgrade diri, program-program yang bisa mulai dari mengembangkan soft diri skill kita. hingga Betul, hard betul, skill-nya. betul, Keren betul. sekali. Luar biasa sekali. Untuk itu, apa sih motivasi awal Kakak untuk mendaftar dari KSE ini Kak? Kalau boleh tahu bisa share-share ke kami Kak gitu. Oke, untuk motivasi aku selain biaya ya, kita pasti waktu itu butuh biaya juga untuk bantu-bantu orang tua, untuk apalagi uang saku, apalagi aku anak kos di sini untuk bayar kos dan Kerasa ya, semacamnya. Kak, Ya, kerasa banget. Dan waktu itu aku emang udah nyoba berbagai beasiswa juga. Aku dikatakan pejuang beasiswa juga lah gitu. Nyoba ngeplay ke berbagai beasiswa. Ada waktu itu pembukaannya memang berbarengan juga dengan beasiswa KSE di semester genap ini. Aku nyoba beasiswa unggulan juga kala itu dengan berbagai persyaratannya. Juga ada BSI dan BRI Scholarship juga. Namun ya belum rezekinya aku coba di KSE.
yang kayaknya aku coba-coba semuanya dan alhamdulillah pas di bulan Agustus aku buka portalnya KSE, nama aku ada di situ. Jadi kayak nggak sia-sia gitu untuk nge-apply berbagai beasiswa itu sih dari Bahkan aku. menjadi ketua umum. Nah iya, Siapa yang sangka ya? siapa sangka. Memang pejuang beasiswa. luar Pejuang biasa. beasiswa itu memang luar biasa. Luar biasa. Saya juga pejuang beasiswa tapi Pejuang beasiswa. belum ya. dapat belum Mungkin nanti, rezekinya. Mungkin nanti Mungkin ya. nanti di best one nanti. Wah, amin. Kalau dari Bang Edi sendiri motivasi Abang gimana Bang? Motivasi ya, kalau dari finansial, kalau dari soal finansial rasanya udah nggak perlu dibahas lagi lah Iya, ya, betul. karena itu. Jadi kalau dari aku sih, karena aku tuh dulu pengen ada kawan-kawan dari berbagai lintas jurusan, dari lintas fakultas. Jadi makanya karena melihat dari cutting aku dulu ketahuinya beasiswa KSE ini, jadi pada saat itu beasiswa KSE buka stand di fakultas aku karena ada expo teknik kalau nggak salah. Jadi ada cutting aku tuh nyuruh, ayo masuk ke beasiswa KSE lah, ini ramai lorong sini, paguyubannya kerasa banget lah kata abangnya kan. Terus ya udah aku coba tes. Nah awalnya aku sini paguyubannya kerasa banget lah kata abangnya kan. Terus ya udah aku coba tes. Nah awalnya aku nggak lolos tuh, tapi aku nggak tahu kalau ada pengumuman beasiswa KSE yang lolos gelombang kedua. Oh. Nah pas aku cek kan, pas awalnya dihubungi langsung tuh sama ketua umum tahun 2024-2025, mau nggak masuk KSE dan apakah sudah mendapatkan beasiswa lain. Terus aku bingung kan, ini kok tiba-tiba aku di chat nih sama orang siapa nih, dia ngaku ketua umum paguyuban. Terus aku tanyakan ke teman aku yang udah lolos duluan, ini asli nih katanya. Asli terus aku jawab lah kan pesannya, terus ya udah sih langsung ada di sini sekarang. Ini nggak sembarang ada di sini nih sampai jadi wakil ketua umum, kayak nggak sembarang di sini. Sudah nggak sembarang banget Nggak sih. sembarangan di sini kayaknya kalau sampai jadi wakil ketua umum. Nah, tadi kita udah tahu motivasi Kak Evi dan juga Bang Ezis untuk mengikuti beasiswa KSE ini. Kita juga pengen tahu nih, Kakak dan Abang itu pernah mencoba beasiswa lain nggak sebelumnya? Kalau Kak Evi kita udah tahu ya, Kak Evi udah pejuang beasiswa. Nah, kalau Bang Ezis sendiri gimana? Kalau dari aku karena gimana ya, orang tuaku kan bisa dibilang pekerjaannya PNS ya. Jadi kalau untuk PNS sendiri kan cukup sulit tuh untuk mendapatkan dan mendaftar beasiswa. Nah jadi pas expo teknik tadi yang tadi aku udah ceritain itu, ada tuh abang yang ngomong kalau ini nih beasiswanya nggak perlu pakai SKTM, nggak perlu pakai orang tuanya PNS pun masih bisa daftar. Jadi aku langsung kayak, ini kayaknya aku bisa lah daftar beasiswanya. Jadi aku cuma daftar beasiswa KSE ini yang pertama. Dan alhamdulillah lulus. Karena emang kadang ada Kak memang yang persyaratan beasiswa tuh orang tua yang PNS nggak boleh ikut kan. Iya, benar Sebenarnya pun sekali. meskipun anak PNS juga nggak Iya, menjamin gitu, maksudnya nggak menjamin sekali gitu kan. Karena Dan ya ada kerasa beasiswa gitu. juga yang tata caranya itu rumit Iya, dan panjang rumit. sekali. Dan kebetulan KSE ini lumayan terbuka ya Kak ya. Iya, Terbuka. Tadi juga udah ngomongin yang lainnya, motivasi serta pengalaman. Kami juga mau tahu nih Kak, boleh sharing-sharing dong tentang bagaimana pengalaman pertama saat resmi menjadi Best One KSE. Oke, boleh dari Ajis dulu. Pengalaman pertama ya, mungkin karena aku bilang tadi aku lolosnya di gelombang kedua ya. Jadi kalau untuk gelombang pertama itu lolosnya ada di bulan Agustus dan aku lolos di bulan November. Itu kan ada gap 2 bulan ya tuh. Oh iya, Ada jarak 2 bulan. Nah, pas aku dinyatakan lolos dan aku masuk ke paguyubannya, pas ada di Sekre di Taman Karya itu, rasanya orang-orang ini udah saling akrab duluan gitu loh. Jadi aku kayak minder gitu gak sih kalau orang ini udah kenal duluan, aku baru masuk nih, baru join nih aku di Sekrenya, di serasa anak paguyubannya. baru banget gitu ya. Paham. Dan ternyata pas awal-awal emang ada sih rasa-rasa kayak canggung-canggung gitu. Tapi ternyata anak paguyuban KSE Undri cukup merangkul sih rasanya, karena aku diajari untuk jadi gini ya, yang dia saling ditegur sapa di sana, saling diajari lah banyak hal dari paguyuban KSE Undri. Kayak nggak boleh ada orang asing ya di situ, harus Iya. kenal semuanya Ini gitu harus ya. merangkul bersatu semuanya. Luar biasa. Solid. Solid parah. Solid. Kak Eva sendiri? Kalau aku kan tadi aku bilang aku lolos di semester 3 ya. Maksudnya itu
aku baru maba lah kategorinya Iya, maba masih gitu. maba. Jadi aku untuk bergabung ke KSE itu pun organisasi pertama aku cuman hima gitu. Jadi gimana ya ngomong sama orang ini padahal aku masih anak kecil gitu. Sedangkan kakak-kakak di sana udah angkatan 20 dan ada juga angkatan di atas aku. Jadi kayak ngomong ke kakak-kakak itu jadi segan, dan untuk kelolosan pertama itu aku juga kaget kok ada nama aku, sedangkan aku daftarnya sama teman aku berdua dan ternyata teman aku di gelombang pertama itu nggak lolos. Jadi KSE itu ada berbagai gelombang gitu dia, dan teman aku ini lolos di gelombang terakhir, dia gelombang ketiga. Jadi bersama ya Kak? Iya, jadi tetap bersama gitu. Di saat aku udah kenal KSE, aku yang ngajak dia, oh ternyata KSE nggak seseram itu loh. Mereka merangkul kali, sama seperti yang dibilang Ejis tadi. Kakak-kakak itu tuh menyesuaikan ke kita dia. Jadi apapun yang ada di KSE itu semuanya harus ikut. Bahkan hanya dengan satu kue kecil ulang tahun aja harus dibagi dengan 60 orang gitu. 60 orang ya Kak? Harus berbagi banget ya kan. Sekecil apa dipotongnya? Oh segini paling gitu. Nggak apa-apa walaupun krim-krimnya doang Iya, ya. yang penting sama-sama ya Kak. Iya, yang penting dapat merasakan. Nah, Kak Eva dan Bang Ejis ini sebelumnya kan belum pernah menjadi BESWAN ya. Nah, ketika pertama kali menjadi BESWAN dan seiring berjalan waktu sampai sekarang jadi ketua umum, jadi wakil ketua umum, perubahan terbesar apa yang dirasakan gitu setelah menjadi BESWAN KSE? Kak Eva silakan. Oke. Kalau perubahan terbesar yang pertama dari cara aku public speaking ya mungkin. Yang pertama dari aku awalnya masuk emang tergolong ke orang yang suka berbaur juga, jarang berbaur, sukar untuk berbaur gitu. Jadi aku cukup sulit untuk langsung mengajak orang tuh ngomong. Tapi dengan aku bergabung ke KSE, apalagi divisi aku waktu itu, divisi pertama aku internal relation atau sama dengan divisi kader di Hima-Hima yang memang harus diwajibkan dan memang diharuskan untuk merangkul BESWAN di paguyuban KSE Undri. Jadi mau nggak mau aku harus memaksakan diri harus mengajak ngomong orang baru atau orang yang bahkan belum aku kenal sama sekali. Jadi dari skill ngomong itulah, ngajak orang segala macam, itu perubahan terbesar menurut aku. Terus yang kedua itu kepemimpinan, yang mana di semester awal itu aku belum ada yang namanya organisasi pun baru hima, magang juga baru, dan langsung diamanahkan jadi sekretaris divisi juga. Aku juga kaget tiba-tiba langsung diamanahin jadi sekretaris divisi, dan emang dituntut untuk bisa lebih dominan dari teman-teman yang lainnya dalam fungsi mengingatkan dan lain sebagainya. Terus perubahan yang paling aku rasakan itu relasi. Yang awalnya cuman relasi di pendidikan kimia aja, sekarang apapun yang aku butuhkan, misal peminjaman di peminjaman lab di FISIP misalnya. Itu kayak kalau ada teman di FISIP tinggal hubungi dan calling aja, rasanya lebih dipermudah juga. Iya. Gitu ya Kak ya. Bang Ejis sendiri mah perubahannya? Kalau perubahan aku ya seperti yang aku bilang tadi kan, aku lebih senang sama atau aku pengen tuh dapat kawan dari lintas jurusan. Nah jadi pas aku masuk KSE, ternyata banyak juga, bukan dari cuman teknik aja tuh isinya dalam paguyuban KSE itu. Ada dari FK juga ada, FH ada, dari gobah-gobah pun ada tuh, dari keperawatan. Nah jadi pas di paguyuban pun jadi asik rasanya, ternyata kayak gini ya fakultas lain tuh, ternyata di FKP kayak gini ya isinya kayak. Nah jadi setelah itu mungkin dari kepemimpinan aku sih, karena yang awalnya aku di tahun pertama kan hanya menjadi anggota ya. Di tahun pertama aku di tahun 2024, aku masuk di gelombang kedua juga, aku hanya menjadi seorang anggota di sana. Dan aku gak tahu kenapa 1 tahun ke depan jadi dipercayakan lah aku jadi wakil ketua umum. Nah itu sih sebenarnya yang menjadikan aku belajar lagi untuk kayak aku harus belajar lagi kepemimpinan aku harus membenah lagi bagaimana aku memimpin sebuah organisasi di dalamnya dan merangkul teman-teman, karena kan untuk wakil ketua umum sendiri Harus merangkul ya. harus merangkul banget. Jadi kayak gitu sih yang aku rasakan. Oke. Dari tadi kita kan udah ngebahas tentang KSE ini ya Kak Bang. Kita udah kenal ya Kak ya. Udah mengetahui ya, teman-teman juga udah pada tahu. Pengen tahu cara lolos KSE. Iya, ini yang paling ditunggu pertanyaannya pasti dari teman-teman kita ini. Sampai tahu cara Gimana lolos sih tips untuk lolos administrasi beasiswa KSE? Dari Boleh dulu dari deh. Dari aku aja. Oke. Nah jadi
Mungkin ini aku langsung aja ya. Kalau di beasiswa KSE itu ada beberapa tahapan proses dalam seleksinya sampai ke pengumuman lulus beasiswanya. Jadi untuk yang pertama ada registrasi online dan pengumpulan berkas. Nah, jadi untuk tips and triknya itu untuk lolos berkas. Jadi dari awal karena kurang lebih kami itu melakukan sosialisasi untuk beasiswa itu ada di akhir bulan Januari sampai ke bulan Maret sampai buka pendaftarannya. Nah, jadi untuk bagi calon pendaftar sebaiknya untuk mempersiapkan dari awal-awal tuh karena yang dipersiapkan itu ada banyak, ada essay juga, ada 9 essay itu yang harus dibuat, ada video perkenalan, ada berkas-berkas kayak surat rekomendasi dari kampus yang harus dipersiapkan. Jadi biar pas udah buka pembukaan registrasi online dengan pengumpulan berkas, jadi kita cuman tinggal masuk-masukkan aja tuh data-data yang udah kita siapkan. Jadi ya kalau dari aku tips and triknya ya emang mempersiapkan dari awal sih, biar pas di pembukaan pendaftaran kita nggak bingung lagi, nggak keteteran lagi lah jatuhnya. Yeah. Karena yang dipersiapkan nggak banyak gitu. Oke, tadi kita udah tahu ya kayak caranya biar dilirik. Nah, tadi juga tersebut ada esai ya? Iya, esai ada Bang Aziz esai. ya. Nah, Rian mau tanya ke Kak Eva, esai KSE itu ada berapa Kak? Nah, terus tipsnya biar esai kita nih dilirik sama yayasannya itu gimana sih Kak? Gitu. Oke, di KSE itu ada yang namanya esai juga ya, sama dengan beasiswa-beasiswa lain. Ada 9 esai di beasiswa KSE. Contohnya itu esai pemilihan jurusan. Nah, di esai pemilihan jurusan ini emang berfokus gimana teman-teman berada di jurusan yang teman-teman pilih di waktu SMA. Jadi konsistensi dengan komitmen yang teman-teman buat di esai itu yang betulan dilirik oleh yayasan. Jadi ada 9 esai dengan topik yang berbeda. Ada topik kenapa Anda layak menerima beasiswa KSE dan kenapa Anda harus dipilih untuk menjadi penerima beasiswa KSE. Itu sendiri memiliki topik-topik yang berbeda dan teman-teman harus menyesuaikan dengan topik yang ada. Jadi nanti teman-teman akan diberikan G-form pengisian. Jadi setiap esai itu memang harus sesuai dengan topik yang ada. Misalnya topik pemilihan jurusan. Gimana teman-teman waktu SMA, misalnya aku nih yang dari pendidikan kimia, yang waktu SMA memang berasal dari jurusan IPA. Jadi komitmen dan konsistensi aku di waktu SMA itu suka pelajaran kimia, suka praktikum dan semacamnya. Jadi aku di bangku perkuliahan masuk ke pendidikan kimia. Nah, disitulah yayasan melihat, oh jadi topik yang dia bahas sesuai dengan apa yang dia buat. Jangan menalar kemana-mana. Jadi ada beberapa orang yang mengisi di setiap esai itu, dia mengisi cuman ditanya bagaimana Anda memilih jurusan itu sampai ke kebutuhan keluarganya apa saja. Jadi setiap topik di esai itu diisi sesuai apa yang dituliskan di sana. Jangan menalar kemana-mana. Dan esai untuk beasiswa KSE itu berbeda dari esai-esai yang ada di beasiswa lain. Biasanya kalau esai beasiswa lain itu berfokus ke seperti esai ilmiah ya. Iya, kalau esai di beasiswa KSE itu dia menjurus ke kejujuran diri aja. Di mana teman-teman keadaannya, serealitanya dituliskan di sana. Jangan dihiperbolakan, jangan diromantisasi sedemikian rupa. Intinya kalau memang teman-teman memiliki 2 saudara dengan kebutuhan ayahnya segala macam seperti ini, nggak mungkin kalau teman-teman langsung tuliskan, oh dalam sebulan ayah memiliki gaji 100.000 rupiah sedangkan anaknya 4, kan nggak masuk akal juga. Jadi buat serealitanya, jangan di hiperbolakan kali untuk jangan dilebay-lebaykan gitu kan. Jadi itu yang dilihat yayasan nanti. Mereka menilai dari kejujuran, konsistensi dan komitmen teman-teman untuk bergabung di KSE. Oke, paham. Terus bagaimana sih Kak alur pendaftaran KSE itu, dan kira-kira kapan nih pendaftarannya bakalan dibuka lagi? Ini pasti pertanyaan dari teman-teman juga banyak nih yang begini. Iya, bisa jadi kita lanjut ya. Oke. Nah, untuk alur pendaftaran di beasiswa KSE itu sebetulnya sekarang udah masuk ya alur roadshow-nya. Juga dari 4 minggu yang lalu kami udah melaksanakan roadshow 4 kali juga.
roadshow itu dibagi menjadi berbagai fakultas yang berbeda-beda, dan kebetulan di tanggal 8 di Minggu kita melaksanakan roadshow gabungan juga, promosi juga nih. Teman-teman boleh gabung untuk roadshow-nya, dan itu setiap grup juga bakalan dikirim link Zoom-nya. Nah, jadi roadshow itu sosialisasi jatuhnya. Iya, roadshow itu sosialisasi. gitu ya. Sosialisasi apa itu KSE gitu Iya, ya. benar. Oke, Betul. iya, Dan iya, iya. untuk alurnya itu sendiri dimulai dari tanggal 8 itu juga. 8 sampai 17 Maret 2026 ini itu untuk pemberkasan administrasi. Oke. Jadi dilengkapi, dan KSE ini tidak memberatkan ya. Tadi udah dibilang Ejis, nggak harus berpokok ke pekerjaan orang tuanya. Bahkan PNS pun diperbolehkan. Terus yang kedua, syaratnya nggak ada SKTM ke kantor desa. Jadi kita cuma ngurus 3 syarat penting aja. Yang pertama surat berkelakuan baik, yang kedua surat aktif kuliah, dan yang ketiga surat tidak menerima beasiswa lain. Jadi cuma 3 itu diminta ke bironya, baru bisa daftar. Lalu siapkan esai kejujuran diri. Terus di bulan Mei itu akan diadakan yang namanya interview ya. Itu interview pertama itu bersama kami BPH, bersama Badan Pengurus Harian di Paguyuban KSE Undri terlebih dahulu. Baru di pengumumannya itu di akhir bulan Mei ke Juni. Itu pengumuman untuk seleksi wawancara tahap 1. Baru lanjut di bulan selanjutnya itu ada namanya Juni, wawancara dengan yayasan langsung. Oh, Bisa sama yayasan dengan langsung. ya, kadang online, kadang bisa dengan alumni. Kadang yayasan itu memilih beberapa alumni yang dikhususkan untuk menginterview Oke. cabe. Itu kami katakan cabe, calon besuan Oh, gitu. calon besuan. Jadi teman-teman di sini kami katain kalau yang mau daftar KSE itu namanya cabe-cabe gitu. Cabe-cabean ya. Yang beda ya. Calon besuan, Calon calon besuan. gitu. Iya, betul. Baru setelah pengumuman di wawancara yang kedua itu sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli untuk nama-namanya itu nanti di verifikasi kampus di bulan Agustus. Baru teman-teman bergabung di Paguyuban KSE Undri. Berarti di semester baru nanti ya. Iya, kira-kira ya. betul. Buat jadi maba. Heeh. Jadi caba ya. Cabe, Jadi besuan. Cabe. Cabe. Oke, kami pengen tahu pesan dari Abang dan juga Kakak untuk mahasiswa Undri terutamanya ataupun mahasiswa lainnya yang masih ragu gitu untuk mendaftar menjadi besuan nih. Boleh Abang kira-kira Bang? Kalau pesan dari aku ya, jangan ragu, jangan bimbang aja, langsung coba dulu Langsung semuanya, gas aja. langsung gas aja. Karena mau kapan lagi kalian mencoba kalau kalian ragu-ragu kan? Jadi ya coba aja dulu. Kalau kalian emang pengen ya dari dalam diri kalian tuh pengen, wah aku mau mengurangi bantuan orang tua aku Beban nih, orang tua, mau mengurangi beban orang tuaku. Udah coba aja langsung, nggak usah perlu tunggu-tunggu apa lagi, langsung aja. Itu sih dari aku. Ya apalagi KSE sendiri punya beberapa keunggulan ya tadi ya. Contohnya meskipun anak orang tuanya PNS tetap bisa daftar. Itu sih keunggulan luar biasa yang saya lirik itu sih. Itu luar biasa memang. Dari kakaknya? Oh iya boleh dari Iya. kakak ya. Kalau dari aku sebetulnya selain kita itu di mahasiswa nggak cuman kuliah aja, nggak kupu-kupu, coba deh KSE, karena di KSE ini kita dituntut gimana caranya kita bisa manage waktu. Setiap Sabtu dan Minggu itu ada proker, jadi kita bisa jadi apa ya, cooker ya, kuliah proker, kuliah proker ya. Jadi proker KSE itu setiap minggunya itu ada. Jadi aku maunya teman-teman yang teman-teman yang masih mahasiswa baru misalnya dari semester 2, 3 dan 4 coba deh KSE. Coba pengalaman di KSE dengan berbagai kegiatan di KSE juga yang buat teman-teman gak suntuk di rumah atau di kosnya. Jadi kegiatan di KSE itu gak cuman untuk sekedar proker aja, tapi itu membentuk diri teman-teman. Itu sih yang aku harap untuk teman-teman bergabung di KSE. Betul, nggak kerasa Kak ya. Tadi ternyata udah pertanyaan terakhir dari Iya, kita dan benar sekali. setelah mengenal KSE juga ternyata jadi kayak asik deh Kak untuk dicoba gitu Jadi ya. kayak kepengen Ya, deh kepengen gitu ya, ya. ya. Tanggal 8 ya ditunggu. Tanggal Iya, 8. tanggal 8. Itu Zoom ya nanti ya? Iya, Zoom. Oke.
Nah, tadi Kak Mai kita udah mendengar kita udah kenalan dengan apa itu karya selama 4, gimana berdirinya dan juga tips-tips lolosnya. Esanya yang berguna ya kayak biar di liriknya. Terus kita juga mengenal program-program KSE. Kita udah kenalan juga sama Kakak Abang, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dari Paguyuban Karya Selama 4 Universitas Riau. Nah, terima kasih banyak Kakak, Kak Eva, Bang Ezi sudah datang ya dan kami tanyain langsung tentang Karya Selama 4. Oke, sobat KSE dan sobat library, sobat literasi semuanya, itu dia tadi podcast kita dengan Ketua Umum Karya Selama 4, Kak Eva Levita dan juga Wakil Ketua Umum Paguyuban Karya Selama 4, Bang Ezi Zulfadri. Terima kasih Kakak Abang sudah hadir di podcast kita kali ini. Dan untuk sobat literasi dan juga sobat KSE, jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe YouTube kita dan juga jangan lupa follow Instagram KSE yaitu @KSE_Unri dan juga YouTube-nya Paguyuban KSE Unri. Subscribe ya guys. Jangan lupa di subscribe juga. Like, comment dan subscribe Betul. pentingnya. Nah, itu dia tadi podcastnya bersama kami. Saya Renter Sadodinsyah dan juga Saya Mailisa Zuhri. kami pamit undur diri. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Makasih banyak Kakak. Makasih Kak. Makasih juga. Terima kasih materinya.